Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darbi ya ahlal batin ya ahlal tauba wa ya ahlal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin, amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, Tuhan semesta alam yang disembah dan yang dipuja oleh seluruh makhluk ciptaannya. Salawat dan salam seharum dan semerbak wewangian yang pernah Allah wujudkan di muka bumi ini, wewangian yang seperti itu berlimpah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doa, salawat dan salam. Sahibu ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, al-muhtarimul kiram, sahibul fadilah, ustaduna Kiai Haji Ismet Jailani beserta ibu, bapak-bapak imam masjid Desa Kemah 3 yang saya hormati, Dewan Kemakmuran Masjid sebagai ganti nama BTM yang hadir, pemerintah Desa Kemah 3 yang sudah diwakili oleh pejabat Desa Kemah 3 yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah al-mu'azzin al-mu'azziyat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Apa perlu orang meninggal itu didatangi pada hari-hari di mana keluarga berduka, yang kita sebut takziah namanya. Takziah itu dalam bahasa Arab mengandung dua arti. Takziah artinya memberi semangat, takziah juga artinya yang berduka. Itu bahasa Arab. Yang ditimpa musibah itu namanya orang yang berduka. Yang mendatangi memberi semangat itu namanya kita yang hadir. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karamah fi yaumil qiyamah. Tidak seorang mukmin yang datang kepada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali Allah akan gantikan di hari kiamat nanti, kata Nabi, Allah berikan ia pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan. Karena manusia di hari kiamat ketika dibangkitkan sebagaimana ia dilahirkan, bertelanjang dan tidak berpakaian. Mereka yang hadir di acara-acara takziah, Allah berikan pakaian kemuliaan, tertutup aurat mereka. Yang ingin agar dibangkitkan dalam keadaan telanjang, jangan pernah hadir di acara-acara takziah. Karena satu-satunya hadis yang menyebutkan tentang pakaian kemuliaan hanya hadis tentang takziah. Berikut, berapa harikah menurut ajaran syariat Islam takziah itu berlaku? Ulama seluruh dunia dari zaman para sahabat hingga kita hari ini, takziah hanya boleh dilakukan 3 hari. 4, 5, 6, 7 doa namanya, bukan lagi duka. Al-mu'azzin, al-mu'azziyat, para pekabung yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Para ahli hikmah, para hukama berkata,
Jangan engkau tertipu karena usiamu yang muda, sebab syarat mati tidak harus yang tua. Jangan pula engkau tertipu dengan saat sehatmu, karena syarat untuk mati tidak harus sakit. Artinya, anytime, anywhere, and any place you can go, cross the way. Itu bahasa kematiga, yang artinya kapan, di mana saja, seperti apa saja, bila Allah menghendaki, maka Allah tidak butuh syarat untuk mengambil roh hambanya. Tidak harus dalam keadaan sakit, tidak harus dalam keadaan tua. Berikut, mengapa kita setiap kali menghadiri pemakaman, kita selalu harus menyebut-nyebut kebaikan daripada almarhum dan almarhumah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum wasubbu an masawihim." Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang yang mati di antara kamu, dan tutupilah segala kekurangan apalagi aibnya. Karena yang mati sudah jelas seperti apa dia menemui ajal. Kita yang hidup yang belum tahu seperti apa kita akan menemui kematian. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Itu sebabnya ketika pada menit-menit almarhumah wafat, saya tiba di depan pintu, saya katakan kepada keluarga, terutama kepada suami almarhumah, lepaskan seluruh pakaiannya, bersihkan kotorannya melalui apa? Dudukkan jenazah almarhumah dan tekan perutnya agar keluar angin dan kotoran. Sesudah itu bersihkan agar supaya besok hari ketika dimandikan tidak ada bau dan kotoran, untuk menghindari fitnah. Kadang kan kita begitu, kain kafan tak kurang bilang bolotu, kubur salah ukur bilang skakar. Oke? Segala hal bisa muncul dari lisan yang berbeda, karena dari hati yang menilainya juga berbeda. Makanya untuk menghindari itu, disunnahkan pada saat manusia menemui ajalnya, Nabi katakan, "Aghmid basarahu fa inna ruha idza qubidat tabi'ahul basar." Segera tutuplah kedua matanya yang terbelalak, karena sesungguhnya ruh ketika dikeluarkan dari jasad, mata akan mengikuti arah keluarnya ruh, kata Nabi. Sambil ucapkan, kata Nabi, "Allahumma thabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, wafatkanlah almarhum atau almarhumah tetap pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi mengatakan, ucapkan, "Allahumma ghafir lahu aw laha warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhala wa nawwir qabrahum birahmatika ya arhamar rahimin." Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, luaskan tempatnya ketika ia kembali di barzakh, serta berikan cahaya di alam kematiannya. Ini doa yang kita ucapkan ketika melihat saudara kita diambil rohnya oleh Allah. Bisa jelas, Ibu? Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian mulai berlaku hukum fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Satu kampung akan dikenakan dosa oleh Allah bila ada yang wafat tidak diurus dan dimakamkan. Itu fardu kifayah. Termasuk juga sholat berjamaah di masjid, fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Dalam kitab-kitab fikih al-mu'tabar dijelaskan dengan jelas, di satu kampung bila ada orang yang tidak sholat berjamaah, satu kampung dikenakan dosa. Minimal sholat berjamaah itu 2 orang di rumah atau di masjid. Kalau sudah ada yang melaksanakan berjamaah, maka yang lainnya jatuh hukum sunnah muakkadah. Jelas, Bu? Baik. Kita mau lanjut ini. Keadaan memungkinkan sampai jam 12. Kemudian, kenapa ketika manusia telah berpulang ke rahmat Allah harus disebutkan hutang piutangnya?
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bainas sama'i wal ard hatta yubda anhu dainahu min ahli. Roh orang beriman loh, bukan orang muslim. Ruhnya orang beriman akan Allah gantung antara langit dan bumi sebelum hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Makanya banyak berkredit supaya tergantung-gantung orang perak di atas. Zaman sekarang Ustadz Ismet sudah mulai melarang, suruh. Kalau larang dorang bikin, kalau suruh dorang berpikir. Nah, itu yang kita mau. Boleh? Lanjut lagi? Yakin? Baik. Ibu, ada ibu di sini? Coba bersuara dulu. Ibu. Ibu. Kalau ada orang tenggelam di laut, contoh, ada ibu yang tenggelam. Datang saya di tengah laut, ibu berteriak-teriak, tolong, tolong, datang saya. Di tangan kanan 500 juta, di tangan kiri sebilah papan. Pilih yang mana? Papan apa 500 juta? Baik. Pertanyaan kedua, ibu pilih yang mana? Oh, bapak juga. Bapak pilih yang mana, Pak? 50 tahun sehat-sehat atau 500 juta saki-saki? Pilih yang mana? Ya, 50 tahunnya ada apa-apa sehat-sehat atau 500 juta saki-saki? Baik. Dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, tenggelam dia memilih sebilah papan daripada 100 juta. Karena orang tenggelam itu, kata Nabi, innal mayyit kal gharik yantadhiru da'watan talhaqu min ibni aw akhihi aw sadiqi fa idza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya orang yang wafat bagaikan orang yang tenggelam. Ia menunggu dan menanti secuil doa dari keluarga, sahabat, anaknya. Bila ada secuil doa yang dia dapatkan, ketahuilah, kata Nabi, secuil doamu itu lebih disukai daripada dunia dan segala isinya. Bagaikan sebilah papan memberikan jaminan daripada 500 juta di tengah laut. Jelas? 500 juta campur saki-saki, 50 tahun, hidup setengah mati, hidup segan mati pun tak mau, tapi sehat-sehat. Pilih mana, Pak? 50 tahun sehat-sehat. Kenapa kita pilih 5 tahun sehat-sehat walaupun tidak berpunya? Ternyata harta itu bukan jaminan Anda itu umur panjang atau umur pendek, tapi yang menjadi jaminan ketenangan, dan itulah kebahagiaan. Jelas? Kita kembali lagi ke soal tenggelam. Tadi kan papang lebih baik daripada 500 juta. Akhir bulan belum cair, tukang tagih kredit sudah di muka rumah. Pilih mana, ibu? 500 juta atau papang? Jangan dijawab, nanti di rumah dijawab. Ad-du'a mukhul ibadah. As-salatu bima'na ad-du'a, wa ad-du'a mukhul ibadah, kata Nabi. Salat itu artinya doa, dan otaknya ibadah itu adalah doa. Berarti bila ada seorang yang ketika salat tidak mendoakan saudaranya yang telah wafat, berarti sembahyang tanpa otak. Makanya ada ulama katakan, hadiahkan pahala salat wajib dan sunnahmu kepada mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. La yanqusuhu syai'an minha. Bila engkau hadiahkan pahala salat wajibmu dan sunnah kepada yang telah wafat dari kerabatmu, ketahuilah, kata Nabi, la yanqusuhu syai'an minha. Tidak sedikit pun pahala salatmu akan dikurangi Allah. Mulai belajar memperhatikan di sekeliling kita. Jangan semua serba kita. Allahumma ghafir li dhunubi. Ya Allah, ampuni dosaku. Biar mandang, tamang dan, papa dan, mama dan. Jangan begitu. Quran mengajarkan dalam beberapa ayat. Katakan ketika engkau berstatus sebagai seorang anak, Rabbi ghifirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan bila engkau sebagai sebagian daripada warga, Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
Katakan engkau sebagai manusia yang berbangsa, bertanah air, di satu bumi yang sama. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Quran yang mengajarkannya itu. Dan kita disuruh untuk mengikuti itu. Ini nyanda. Di pesambayanya pernah berbunyi orang lain. Rabbi ghafirli wali walidayya. Mak, ada tukang kredit. Allahumma rizqni rizqan kariman rizqan katsiran. Mak, napa mak ini so sakit? Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa. Tidak salah dalam agama, tapi jangan dibiasakan terus menerus sehingga tidak ada doamu untuk saudaramu yang seiman. Tapi untung Allah tahu ini turun kelakuan rata-rata ngana-ngana kita. Maka Allah jadikan ucapan Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat sebagai rukun di antara rukun-rukun khutbah. Sehingga setiap khatib wajib mengucapkan Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau orangnya tidak ucapkan, khatib akan ucapkan. Bisa dipaham Pak, Ibu? Nggak terlalu jahat kita bahas ceramah ini Pak. Ada baik-baik tuh. Kita lanjut. Mengapa setiap kali manusia itu diperintahkan oleh agama untuk selalu mencari kebaikan walaupun tidak sanggup kita melakukan semua kebaikan? Karena kita dikatakan Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada dirimu kecuali apa yang kau sanggupi. Jadi bikinlah kebaikan sebagaimana apa yang kita sanggup, bukan apa yang tidak kita sanggup. Itu cari susah namanya. Bisa dipaham Pak? Kira-kira saya tanya sama bapak-bapak imam. Ini minta maaf Pak Imam. Kira-kira selama bapak-bapak imam jadi imam di masjid, ada tidak pernah urus ada jamaah yang bakal lain? Baku ambil, baku kata, baku rada, baku cigi. Ada tidak Pak Imam? Pasti ada. Dorang datang Pak Lurah bilang kesian, kita lebih habis bakal lain dengan mai tua. Datang Pak Birman baru selesai lagi baku cakar. Terpaksa cari Bapak Imam. Oke? Hidup di dunia, Anda dan kita semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ingat, tidak ada kehidupan tanpa masalah. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ketika orang membuat perahu, membuat kapal, apakah si pembuat kapal dan perahu membuat kapal itu untuk tenggelam atau untuk mengapung? Pasti yang dibuat untuk mengapung. Pertanyaannya, kenapa ada perahu dan kapal yang tenggelam? Padahal dia dibuat untuk mengapung. Jawabannya cuma satu. Perahu dan kapal dibuat untuk mengapung di tengah lautan dan dikelilingi oleh air. Tapi dia tidak akan tenggelam kecuali bila air masuk ke dalamnya. Baru dia akan tenggelam. Manusia hidup dalam lautan masalah. Dia tidak akan pernah binasa dengan masalah itu. Kecuali bila masalah itu dia masukkan ke dalam hatinya. Baru jadi masalah. Bisa dipaham? Jadi jangan cari-cari masalah. Supaya tidak bikin masalah. Ustadz, kenapa? Kembali lagi ya. Kenapa harus disebut-sebut kebaikannya almarhum almarhumah? Dan Nabi bilang tutupi kelemahan, kekurangan, dosanya dan kesalahannya. Sebab kalau tidak kita lakukan itu, maka hanya ada dua yang muncul. Kalau bukan ghibah, pasti fitnah yang keluar. Ibu, tahu tidak apa hukumnya orang berghibah? Bukan berfitnah, berghibah. Nabi mengatakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Dosa ghibah lebih dahsyat daripada engkau berzina, kata Nabi. Kenapa demikian? Nabi mengatakan al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu apa yang dia tidak suka. Itulah ghibah, kata Nabi. Tapi sahabat berkata, bagaimana kalau yang kami sebut itu hal yang benar ya Rasulullah? Nabi katakan, bila yang kau sebut itu adalah yang benar dan tidak disukai oleh orang yang kau sebut, itulah ghibah. Dan bila tidak, itulah faqad bahatta, itulah fitnah namanya. Mari kita mulai dari fitnah dulu.
Seorang murid bertanya kepada guru agamanya, Pak Kiai, kenapa Quran surah Al-Baqarah ayat 192 mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli? Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Gurunya berkata, muridku, kau pulang ke rumah, ambil kemoceng, cabut bulu-bulunya, masukkan ke dalam kantong, baru kau datang kemari. Pulang ke rumah, ambil bulu-bulu ayam, cabut satu-satu, kasih masuk di kantong plastik, datang kepada guru dan berkata, guru, ini permintaanmu. Apa kata sang kiai? Muridku, kau pergi ke atas bukit, tunggu angin bertiup, buka kantong plastikmu, sampai tidak ada lagi yang tertinggal dalam kantong. Maka sang murid naik ke bukit. Datang angin timur, angin barat, utara dan selatan, meniup setiap helai bulu yang terbang dari kantongnya, hingga tak bersisa satupun. Datanglah ia dengan kantong kosong kepada sang guru, kemudian dia berkata, guru, sebagaimana kau perintahkan selesai tugas, apa jawabannya sekarang? Guru berkata, kalau begitu, kau kembali ke tempat yang tadi, kumpulkan kembali bulu-bulu yang tadi sudah berterbangan. Dia bilang guru, soal murid-murid, tapi kalau sebegini guru cari gara-gara dengan kita. Apa kata sang guru? Kenapa? Mana bisa, kata si murid, bulu ayam yang sudah berterbangan ke berbagai arah saya disuruh kumpulkan kembali. Apa kata guru? Seperti itulah fitnah bila kau telah sebarkan. Setiap helai akan ditimbang oleh Allah di satu timbangan, namanya al-haq. Apalagi di media sosial. Bukan cuma satu kemah, satu dunia, lihat dan saksikan. Itu akan menjadi bukti di yaumil mahsyar tentang fitnah yang kau sebarkan. Believe it or not, you can try. Percaya atau tidak, boleh ente coba. Karena sekarang belum dapat jawaban, nanti orang baku dapat di yaumil mahsyar namanya. Boleh tambah? Ini bilang boleh, ini sudah dengan nafsu. Kenapa Ustadz menyebut-nyebut fitnah? Karena itu yang banyak terjadi di media sosial. Kita tidak suka kepada seseorang, tidak menyebut namanya, tapi menyebut tanda-tandanya. Orang pasti tahu. Betul tidak? Apalagi kalau utangnya bayar-bayar. Dari mulai bank sampai pegadaian tahu tuh utang kalau dia ada. Sedangkan gibah saja bukan fitnah. Lebih dahsyat daripada berzina, apalagi fitnah. Oke? Kumpulkan setiap bulu yang berterbangan dan kumpulkan setiap kalimat yang sampai di telinga orang. Pak, Ibu, saya sedikit jelaskan tentang apa itu timbangan amal. Dalam Quran Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haq, timbangan di hari kiamat namanya al-haq. Seperti apa itu ya Rasulullah? Macam manakah timbangan al-haq itu? Nabi mengatakan timbangan al-haq yaitu timbangan yang hanya menimbang amal kebaikan dan tidak mau menimbang amal buruk. Maksudnya datang manusia dengan 7 lautan dosa, diletakkan 7 lautan dosa di atas timbangan, kata Nabi, kau lihat timbangan tidak akan bergerak mau menimbang itu dosa, karena dosa tidak ada nilainya. Tapi dengan sebuah pahala senyum yang ikhlas kepada saudaramu, apa Nabi katakan? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kau anggap remeh suatu amal kebaikan, sekalipun itu hanya senyummu yang ikhlas kepada saudaramu. Kau lihat dalam Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Sekalipun itu hanya senyum, kau lihat timbangan bergerak menimbang pahala sedekah senyum. Bagaimana kalau baku dapat muka semua ciri di lantai? Oke. Apalagi ini bibir, dia nak bicara cuma kode. Datang satu ibu dengan pakaian sedikit lebih, bibir bergerak. Bibirnya nak mampu karena stroke, biji mata yang bergerak. Bayangkan, keadaan begitu masih dia cari bagaimana supaya orang tahu bahwa dia senang patu ibu. Dan paling banyak itu di majlis taklim. Makanya saya katakan di mana-mana biar ibu-ibu marah, tidak apa-apa daripada Allah yang marah. Kenapa? Jangan jadikan majlis taklim sebagai majlis Anda berhimpun harta dunia membentuk namanya arisan.
Majlis taklim dibentuk di mana-mana, bukan untuk arisan. Baru kasih nama lagi itu arisan dengan nama-nama agama. Majlis taklim Nurul Hasanah. Padahal tidak ada kebaikan sama sekali di dalam. Kenapa? Ibu, itu majlis taklim orang belajar agama, bukan belajar pegang doi. Yang setengah mati bendahara yang ketua yang dipetarget. Kalau ada yang sunyak berbayar. Bakumpul rajin, batirima. Orang belum ada, so ada lebih dulu di situ dia karena mau batirima. Tapi tunggu kalau berbalas. So dia orang paling setengah mati mau dicari. Selalu alasan cuma satu. Angin keras, ombak besar. Padahal tuh waktu ombak bagus, angin bagusnya pernah mau bastor. Biar dia mau marahnya apa-apa. Itu apa yang mau kulapas begini di sini. Boleh tambah? Gara-gara itulah, gara-gara majlis taklim yang berhiaskan dunia, sehingga Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yadkhuluna al-masajida wa yujalisuna fiha halakan amamuhum dunya wa laysa bihim lillahi haja, kata Nabi. Akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam masjid, duduk berhadapan-hadapan, membentuk halaka-halaka, tapi di depan yang mereka bahas adalah dunia dan segala isinya, dan mereka tidak butuh kepada Allah lagi. Jelas hadisnya. Orang kan di masjid cuma dua mau bicara. Soal dua celengan. Betul tidak? Dengan pengurus Toranyak Sanang. Gara-gara Toranyak Sanang ada satu pengurus di masjid, itu masjid jadi musuh sampai di pejamaah ada musuh. Banyak bersambayan di situ, banyak Sanang pagi ya. Akhirnya nyenak pernah sampai berjamaah. Padahal fardu kifayah hukumnya sholat berjamaah. Bisa dipaham, Bu? Pak? Paham-paham juga. Kita lanjut lagi. Ustadz, apa betul itu doa orang hidup akan sampai kepada yang mati? Mari kita lihat. Jangan tunggu mati, masih ada hidup sudah pada penjawaban. Kalau ada orang yang sakarat, siapa yang dia suruh panggil? Bupati atau kepala desa? Kalau napas kalau satu-satu, panggil kemari Pak Bupati, panggil kemari Pak Lurah. Ada? Tidak. Yang dia suruh panggil cuma dua orang yang selama ini selalu dianggap remeh. Kalau bukan ustadz, imam, dan pegawai syara. Lewat pegawai syara, assalamualaikum Pak Imam, sehat-sehat jauh, alhamdulillah, cuma sampai di situ. Tapi kalau datang pejabat, baru kadera sebeda. Makanya kita mau tadi dulu situ dipaksa-paksa. Cuma karena hormat kepada guru saya, taruh di situ sama-sama. Ternyata aku kadera basah lagi, nah pas basah para balakan. Allah wala quwwata illa billah. Dia Ustaz Ismail coba duduk kamu kasari ke basandar. Lain kali kalau taruh meja, taruh kadera, periksa. Biar Jo, nggak apa-apa. Asik kok saudara teh yang ke orang lain. Bisa dipaham, Pak? Ibu? Sampai di mana tadi? Hah? Bukan sampai di kadera. Bukan. Yang dia putar tuh cerita, kita mau balik ulang ke tempat tadi. Bagaimana? Ya? Iya. Kalau sudah sakarat baru tahu apa artinya ustadz, apa artinya imam, apa artinya pegawai syara. Kenapa? Karena Quran surat Qaf ayat 22 bilang tentang hal itu. Walakat kunta fi ghaflatin min hadza faqashafna anka ghita'aka fabasarukal yawmal hadid. Qaf 22. Engkau selalu meremehkan hal-hal yang seperti ini, kata Quran. Nanti ketika sakarat Allah angkat penglihatanmu, baru kau tahu malaikat berurusan dengan imam, bukan dengan pejabat. Tidak percaya? Buka Qaf 22. Jadi bukan suruh hormat sampai terlebe-lebe, bukan. Setidak-tidaknya hormati imam yang kita pilih, hormati pegawai syara yang kita angkat. Jangan fitnah.
Hanya karena satu kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tapi orang ketika nyak baku sana, habis itu pegawai syarat aib orang buka. Dan ini terjadi di luar, di sini nyak pernah. Karena kita nyak tinggal di sini, jadi makanya kita ingin tahu. Oke. Coba panggil pejabat waktu sakarat, kau panggil imam, biar imam pekufia sekuning-kuning, sorban so 4 kali hari raya belum ganti-ganti. Masih Allah dengar daripada doa orang yang selalu berbuat hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu imam kasihan biar begitu-begitu, dia pesambayang di masjid, Pak. Orang belum tentu. Ibadahnya saja sudah membuat dia mulia di hadapan Allah. Kenapa harus menjadi hina di hadapan kita? Hanya karena satu kekurangan yang ia tidak suka dan tidak disengaja. Baru kasihan jangan jaga paksa tuh imam-imam. Ini imam ini sudah sampai-sampai di masjid, kalau terus, no dia mau makan dan maunya kasih gaji pada orang. Kalau kau suka kasih gaji 5 juta, kok imam masih kalau, ramas di leher tuh imam. Ini 500 baku ambil lagi pengurus terlalu banyak. Bukan kita mau bela-bela Bapak Imam, ternyata pada baku atur ini. Cuma hormati. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis, la ya'tiyanna 'alan nasi min ummati yafirruna min ulama'i wa fuqa'ihim. Fa idza kanat kadzalika ibtalahum bi thalathatin baliyat. Kata Nabi, al-awwal yarfa'ul barakah min kasbihim wa thani sallallahu alaihim sultanan jairan wa fi riwayat zaliman wa thalith yakhrujuna min ad-dunya bighairi iman. Akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi, umat berbondong-bondong meninggalkan orang-orang ahli agama. Bila itu terjadi, ketahuilah umat yang seperti ini akan Allah berikan 3 petaka, kata Nabi. Yang pertama, apapun yang mereka usahakan, Allah ambil keberkahan daripadanya. Kau menjadi kaya tapi tidak berkah hartamu. Kau bekerja siang dan malam tapi kecapean dan letih yang kau dapat, tapi tidak ada nilai kebaikan di hadapan Allah. Itu yang perlu Allah cabut dulu. Al-barakah. Yang kedua, kata Nabi, sallallahu alaihim sultanan zairan. Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah mereka, pemimpin yang zalim dan suka mengambil hak-hak mereka. Itu petaka yang kedua. Ulama meninggalkan ahli agamanya. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bila dia mati dalam keadaan muslim, tapi dia tidak punya iman, kata Nabi. Jadi bukan suruh puja-puja itu pengurus masjid. Tidak. Setidak-tidaknya tempatkan dan hormati mereka. Karena emergensi, dorang yang torang cari. Siapa mau pi bor-bor itu poloi, itu mati. Kalau bukan pegawai syarat. Siapa mau pi ciong-ciong, ada bau-bau atau tidak? Pegawai syarat. Karena mau suruh wali kota mau suruh ciong. Anggota dewan kurang ukur. Betul tidak? Mereka rela, Pak, membersihkan najis yang melekat di tubuh kita. Najis yang keluar, entah itu berasal dari sesuatu yang halal apa yang haram, mereka bersihkan lillahi ta'ala. Kenapa kita harus meremehkan mereka? Bahkan tidak segan-segan bergibah dan menyebarkan fitnah kepada mereka. Jadi kalau di kampung 3 tanda ini so ada, berarti orang sebaiknya barang itu. Bisa dipaham? Itu kedudukan mereka-mereka yang setiap hari mengurus agama. Oke? Tapi ketika dia menjadi pemerintah yang adil dan bijaksana, dia mengurus dan tidak mengabaikan kepentingan rakyatnya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama Nabi katakan, ada 7 golongan manusia di hari kiamat tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama Allah lindungi, yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Berarti kedua-duanya ada kemuliaan. The right man on the right place. Tempatkan sesuatu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Jangan kasih baku tukar. Boleh tambah? Slow ini, boleh. Boleh tambah? Boleh. Kita lanjut. Pokoknya kalau bilang boleh-boleh, habis kalau habis. Ustadz, kenapa orang muslim kalau mati harus ditalkin? Karena Nabi yang mengatakan demikian, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari dan tuntun orang yang akan mati di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Ustaz? Dia ini tidak sambayan-sambayan. Dia ini selalu jadi owner di kampung. Tapi kenapa ketika sakarat tetap dituntun dengan kalimat la ilaha illallah? Karena satu jawabannya. Karena dia masih beriman kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dasarnya kita berbaik sangka kepada yang mati. Bukankah jelas-jelas Nabi mengatakan seorang pelacur dimasukkan Allah ke dalam surganya hanya karena memberi minum seekor anjing? Dan bukankah seorang barsisa ulama yang diberi ilmu oleh Allah dan karamat 300 tahun, tapi Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia bagian daripada penghuni neraka? Jadi tidak boleh ada yang berbangga dengan amal saleh, apalagi berputus asa dengan dosa. Nabi mengatakan lan yunajji ahadum minkum amalu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa yatagammadani Allah birahmatin wa maghfiratin. Tidak ada manusia yang selamat masuk ke surganya Allah karena amal. Apa kata sahabat? Kalau begitu engkau juga tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sekalipun aku tidak masuk surga karena amalku, kecuali bila Allah memberikan aku ampunan dan kasih sayangnya. Berarti yang orang cari itu hanya ampunan Allah, Ibu. Melalui apa? Melalui amal saleh. Berarti yang orang cari itu apa? Kasih sayang Allah. Melalui apa? Yataraham, saling menyambung silaturahim. Laisal muwasil bil mukafi walakinil muwasil an tasila man qata'at, kata Nabi. Bukan silaturahim ketika pipi kanan dan kiri bertemu dan itu kau anggap silaturahim. Bukan, tapi silaturahim itu adalah engkau menyambung apa yang terputus. Itu silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang selalu memutuskan tali silaturahim. Apalagi sampai baku sumpah 7 turunan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ada tuh begitu tuh? Cari sendiri di mana musafah itu. Berikut, pokoknya berikut terus ini. Ustadz, kenapa ketika sudah menghadapi sakaratul maut, bagaimana tanda-tandanya? Oh, gampang. Anda mau tahu? Tanda-tandanya orang akan mati. Pertama, banyak berdekat dengan ustadz-ustadz, dengan imam-imam. Kalau ada belajar tuh ilmu itu. Dia bernama ilmu persiapan mati. Itu nafas ada 3, Pak. Nafas orang akhir hidup. Yang pertama, nafas pendek. Yang kedua, nafas sedang. Yang ketiga, nafas panjang. Yang nafas pendek yang bagaimana? Yang masih begini. Terus ada oksigen di sini. Setelah dicabut oksigen, sudah sedang di penapas. Pasuwa itu. Oke. Kalau napas pendek, Pak, berarti masih ada 1, 2, 3 malam. Banyak-banyak doakan sama dia. Banyak bacakan Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin orang-orang yang hendak mati di antara kalian. Kenapa mesti bacakan Yasin? Faqra'u Yasin. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ana Yasin, kata Nabi. Bacakan Yasin. Karena setiap sesuatu ada jantungnya dan jantung Quran itulah Yasin. Ustaz, kalau kita baca Koping Ho, mana-mana Jo. Oke. Bacakan surat Yasin. Fa inna Allah hawwana bih, kata Nabi. Dengan berkahnya surat Yasin, sakarat orang itu akan Allah ringankan karena kemuliaan surat Yasin. Ustadz, kalau napas so dekat-dekat yang bagaimana? So panjang tuh napas, Ibu, Pak. Begini DP panjang. Coba meter kemari. DP panjang begini. So ke atas, 1, 2, 3, turun. Itu talqin. Talqin dulu. 1 kali. Jangan talqin-talqin terus.
Terakhir dia kucur sampai bibir. Talqin itu cuma 3 kali, Pak. Pada waktu napas pendek, napas sedang, dan terakhir napas panjang. Itu ajaran daripada para ulama kepada kita umatnya. Waktu masih pendek, bisa di telinga kanan, la ilaha illallah. Jangan paksa dia mau iko. Ustaz, dia nak iko no. Kau ngambil pergi apa? Kita goyang no. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bukan mati dengan itu, mati dengan goyang. La ilaha illallah. Perhatikan saja. Kalau matanya bergerak, tangannya bergerak sedikit, atau wajahnya menunjukkan perubahan, berarti dia lagi mengikuti dengan hatinya. Baru tunggu dia napas sedang. Talqin lagi 1 kali. Terakhir napas panjang. Soal dia memutus di atas atau di bawah, talqin lagi yang ketiga kalinya. Selesai cara talqin orang yang wafat. Setelah dia berakhir dengan di atas, sudah tidak kembali, matanya terbuka. Kenapa terbuka? Inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Bila ruh dikeluarkan, kata Nabi, mata akan ikuti pandangan ruh keluar. Ternyata, Pak, dari hadis ini ulama mengatakan manusia yang terakhir kali dia lihat di dunia ini ketika rohnya keluar dari jasad, bukan doi keluar dari ATM. Saya paham? Kenapa Allah perlihatkan rohnya? Karena rohnya itulah yang membuat dia menjadi saleh. Karena rohnya itu pula yang membuat dia menjadi durhaka kepada Allah Rabbul Jalil. Maka Allah bilang, saya keluarkan apa yang baik selama ini, dan saya nampakkan apa yang buruk selama ini, melalui ruh yang Allah keluarkan. Jadi tutup matanya seperti saya ungkapkan awal, baru kemudian doakan, bangunkan dan tekan perutnya agar najisnya keluar supaya tidak ada fitnah. Sesudah itu baringkan ia menghadap kiblat. Kenapa harus menghadap kiblat, Ustaz? Nabi mengatakan, Al-Ka'batu qiblatukum ahya'an wa amwatan. Ka'bah itu kiblatmu dikala hidup dan dikala mati. Hadapkan sunnah ke arah kiblat. Makanya kalau ziarah kubur, Pak, jangan masuk dari belakang. Itu dalam kitab Tanwirul Qulub, Muqasyafatul Muqarribul Qulub, kitab Muqasyafatul Qulub, Al-Muqarribu ila Hadrati Allamil Ghuyub, karya Imam Al-Ghazali. Apa beliau katakan? Beliau katakan kalau masuk dalam satu pekuburan, masuk dari arah di mana itu kubur menghadap kiblat, bukan dari sisi, apalagi dari belakang, menghadap kiblat. Masuk dari situ. Kenapa harus dari situ? Karena kita mau memberi salam kepada mereka yang wafat. Maksud di akal kok ada orang bersalam dari belakang? Pak Imam di muka. Assalamualaikum Pak Imam. Pak Imam cari mana ini? 2 kalinya ada orang, Pak Imam lari. Dari siapa? Suwangi. Oke? Masuk menghadap kiblat. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal qubur. Inna insyaallah bikum lahiqun. Sesudah memberi salam, baru kita disunnahkan berputar dari arah kakinya menghadap punggungnya si mayit yang sudah dikuburkan, entah yang baru atau yang lama. Berarti antara yang hidup dan yang mati sama-sama menghadap kiblat, baru berdoa. Tahlilnya begitu caranya. Bukan tahlil habis tanam baku mengalir dari mayat. Pas apa tuh ada baca. Itu dalam kitab Tanwirul Qulub itu diatur seperti itu. Dalam kitab-kitab fikih yang lainnya demikian. Jadi kalau habis tanam, talqin itu dari belakangnya jenazah. Karena kita berdoa meminta kepada Allah agar yang mati diampuni oleh Allah, dirahmati, dan yang hidup dimaafkan Allah. Boleh tambah? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.